Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di awal tahun ini, pasar skutik bergaya klasik lagi panas-panasnya nih. Karena Yamaha di awal tahun kemarin langsung mendatangkan satu motor terbaru dengan gaya yang keren dan juga bermesin hybrid. Sebenarnya apa yang ditawarkan sama motor ini, apa aja kelebihan dan kurangannya? Mending kalian simak terus video sampai habis karena kita akan membahas Yamaha Fazio Hybrid Connected. Nah, seperti yang kita tahu di pasar motor matic bergaya klasik, Yamaha Fazio ini pasti bertemu dengan rival yang lumayan berat. Kalau kita lihat dari rival Eropanya sih ada Vespa ya, tapi kalau di pasar Jepangnya ada Honda Scoopy. Ini yang sekarang kita tes adalah Yamaha Fazio Hybrid Connected yang tipe Lux, atau ini warnanya Dove dikasih jok warna merah kayak gini. Dan satu lagi yang tipenya Neo. Kalau ini dijual di harga 22 juta, sementara yang Neo dijual di harga 21,7 juta. Jadi persaingannya sengit nih antara Yamaha Fazio dan juga Honda Scoopy. Nanti kita akan tipis-tipis mau komparasi juga ya. Tapi yang pertama kita bahas detail dulu dari segi desainnya dan kita cek bagian depannya. Nah teman-teman, dari depan tampilan dari Yamaha Fazio ini memang menjadi ikonnya nih. Gayanya retro klasik, apalagi model headlampnya bagol gitu ya, besar. Dan dia udah pakai lampu yang canggih, LED, lengkap ada DRL-nya. Turun ke bawah, tamengnya pun nggak kalah ikonik teman-teman. Tapi kalau tadi atasnya dia pakai LED, lampu sennya dia masih pakai bohlam halogen biasa. Untuk bagian kaki depannya dia pakai pelek ring 12 dibalut sama ban ukuran 110/70. Jadi profil lumayan tipis tuh. Terus shocknya shock teleskopik dan pengeremannya dia pakai rem yang cakram. Nanti karakter suspensinya kayak gimana gue akan jelasin selanjutnya. Nah teman-teman, dari samping Fazio ini kelihatan dimensinya mirip-mirip sama Scoopy. Secara umum dimensinya lebih panjang sekitar 4 cm aja. Wheelbase-nya pun lebih panjang sekitar 2,9 cm. Meski demikian motor ini tuh hampir mirip-mirip lah dimensinya. Jadi kalau kalian belum pernah lihat Fazio sebelumnya, lihat aja Scoopy. Dimensinya mirip-mirip banget. Secara desain pun aura klasiknya kerasa banget. Kelihatan di sini model bodinya besar gitu ya. Terus juga decknya lumayan tinggi. Joknya untuk yang Lux yang tadi gue singgung, dia warnanya merah, cakep gitu ya. Sementara di varian yang Neo, dia ada yang warna hitam juga, tapi joknya dikasih warna hitam juga. Dari samping ikonik banget di sini ada stiker 5, itu dipinjemin Yamaha ketika lagi sesi test ride untuk wartawan. Jadi stikernya yang belum cepet dilepasin. Tapi kayaknya inspirasi modifikasi juga tuh, keren ya dipasang di situ. Kayaknya retro-retro motor balap zaman dulu. Dari samping juga teman-teman, motor ini tuh punya banyak kompartemen penyimpanan. Kelihatan di sini ada cup holder, ada kompartemen tertutup juga, dan bagasinya lumayan besar dan pembukaannya pun asik. Nah, kelihatan bagasinya besar banget teman-teman, tapi bagasi yang seluas ini ternyata nggak muat banyak helm half face. Jadi kalau kalian punya helm half face pun harus milih-milih lah. Nggak semua shell yang besar bisa masuk di sini. Mungkin kalau untuk buat jas hujan, sepatu, tas ya masih bisa didedet sini lah. Tangkinya lebih besar sekitar 0,9 liter dibandingkan Scoopy teman-teman. Ini tangkinya 5,1 liter. Jadi untuk berkendara lebih jauh pastinya Fazio lebih siap. Nah dari belakang tampilan dari Fazio ini juga kalah ikonik nih. Depan, samping, belakang ikonik banget ya. Di belakang stop lampnya dan lampu sennya masih pakai halogen biasa, bohlam. Di belakang juga ada spakbor yang baplang gini ya, jadi udah pasti kalau ada air nyiprat nggak akan khawatir sampai ke punggung dari penumpang. Di belakang sini untuk urusan kakinya dia pakai pelek yang sama persis sama depan, ring 12. Dia balut sama ban yang sama juga, ukuran 110/70. Di belakang shocknya tunggal, disimpan di sebelah kiri dekat rumah CVT-nya ini teman-teman. Dan juga di belakang sini kelihatan ya remnya masih pakai tromol atau drum rem kayak gini. Overall, secara desain memang pertama kali gue lihat motor ini agak sulit untuk jatuh cinta sebenarnya karena lumayan unik, lumayan baru, tapi pelan-pelan diliatin tiap hari rasanya oke juga nih Fazio. Menurut kalian gimana secara desain? Nih kita nyalain dulu ya suara mesinnya ya.
Suara mesin dari Yamaha Fazio ini udah pasti halus banget tadi kedengeran ya. Karena dia untuk starternya pun mudah dan dia pakai smart motor generator. Jadi suaranya halus juga. Dan mesinnya ini adalah mesin 125 cc yang khas Yamaha teman-teman. Mesinnya square karakternya, tapi ini asiknya karakter tenaganya itu nggak kayak Frigo ataupun nggak kayak Mio dan teman-temannya. Karena tenaganya ini jadi lebih ngisi, jadi lebih nendang di tarikan bawah. Itu sebab ada hybridnya teman-teman. Jadi hybridnya ini bukan dari baterai ataupun dari mana-mana. Ini hybridnya berasal dari aki teman-teman. Jadi 3 detik pertama pada saat motor diem, tenaga dari akinya itu akan ngisi ke mesinnya. Jadi akan ada tonjokan tenaga yang lebih terasa. Jadi hybridnya ini ketika bekerja, kalau kita lagi diem, terus kita gas gitu, kita pelintir, nanti di instrumen cluster bisa kelihatan tuh ada tulisannya assist nyala. Dan pada saat itu kalian bisa merasakan sensasi tenaga dari Fazio ini memang tiba-tiba meledak banget di tarikan awal. Tarikan tengah ke atasnya pun ya rasanya cukup ngisi. Tipikal motor-motor 110 cc-nya Yamaha. Jadi tarikannya lumayan komplit nih. Di bawahnya ngisi, berkat hybridnya, tengahnya ngisi, atasnya pun masih isi. Tapi hybridnya itu nggak selalu nyala teman-teman. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang hybridnya mungkin nggak akan bisa ngebantu mesinnya. Tapi dengan fitur kayak gini, ngebuat Fazio jadi lebih asik gitu ya, dan jadi lebih punya fitur yang canggih di kelasnya. Nah, kalau kita ngomongin di atas kertas, sebenarnya tenaga dari Yamaha Fazio ini dapat di angka 8,3 HP dan torsinya 10,6 Nm. Itu berarti tenaganya lebih besar sedikit yang Scoopy atau lebih besar sekitar 0,5 HP dibandingkan Fazio, tapi torsinya lebih besar Fazio nih teman-teman. Dan menurut gue karakter tenaganya memang pas banget all round, dipakai harian stop and go enak karena hybridnya itu, tapi dipakai ketemu jalan kosong pun motor ini masih ngacir nih. Lalu teman-teman, asiknya lagi kalau dipakai harian, Fazio ini tergolong irit banget bahkan. Dari pengalaman gue selama berkendara 119 km jauhnya, gue cukup ngisi bensin sekitar 15.000 atau 1,667 liter. Itu berarti konsumsi bahan bakar rata-ratanya sekitar 71,9 km per liter. Kami pernah mengetes Fazio ini waktu sesi test ride gitu ya. Itu dapat di angka 69, hampir 70 lah. Kenapa di pengetesan kali ini jadi lebih irit? Karena mungkin mengetesnya lebih daily, lebih harian gitu ya. Terus juga sering berhenti lampu merah. Dia ada fitur auto stop and go-nya. Jadi lebih sering kepake. Dan kalau dipakai harian, memang jauh lebih irit jadinya. Nah, habis kita bahas desain, bahas mesinnya, sekarang kita bahas handling dan suspensi ya teman-teman. Ini adalah posisi duduk gue di Yamaha Fazio ini. Tinggi gue 175 cm dan bobot gue lumayan berat. Bahkan untuk tubuh gue yang gambut kayak gini ya teman-teman, rasanya masih cukup fit lah di sini. Kaki gue nggak terlalu nyentuh ke area deck depan sini. Stang pun kalau belok terlalu ya mungkin agak lumayan, tapi rasanya ini masih cukup nyaman lah. Posisi decknya pun lumayan lebar. Dengan gue yang pakai sepatu boots ukuran 44 ini masih nyisa banyak teman-teman. Jadi kaki masih bisa maju mundur. Terus juga posisi untuk penumpangnya, untuk pemboncengnya pun rasanya cukup nyaman. Nah, untuk handlingnya, motor ini punya karakter yang mirip-mirip dengan Honda Scoopy lagi-lagi. Bobotnya terasa sama, terus juga motor ini wheelbase-nya yang tadi gue bilang sama. Tapi motor ini tuh punya suspensi yang karakternya lebih stiff, lebih ke medium, ke keras karakternya. Apalagi sok depannya ya, punya jarak travel yang lumayan pendek teman-teman. Ini gue dudukin dikit aja udah langsung ambles gitu ya. Jadinya ngebuat steering, ngebuat tangan jadi memang agak sedikit getar-getar kalau lewat jalan yang jelek, lewat jalan yang berlubang. Sok belakangnya pun sama karakternya, medium ke keras. Jadi untuk kenyamanan sih ya masih mungkin bisa ditingkatkan lah. Tapi dengan setelan sok kayak gini, motornya jadi agile banget, jadi lincah banget. Dipakai slap slip, dipakai cornering gitu ya, belok dalam keadaan kecepatan tinggi, motornya jadi semakin anteng nih. Nah, sama satu lagi yang bikin suspensinya makin terasa medium ke keras gitu tingkatannya. Karena dia pakai ban yang profilnya yang tadi gue bilang ya, profil cuma 70, peleknya pun pelek ring 12, jadi terasa kecil lah.
Mungkin bisa dikasih modifikasi sedikit atau dikustomisasi sesuai dengan karakter berkendara kita masing-masing. Terakhir teman-teman, kita bahas fiturnya nih. Tadi udah beberapa gue singgung kelebihannya dan juga ada kekurangannya ya. Kalau untuk urusan fitur di Yamaha Fazio ini lumayan oke lah, selain karena dia udah connected ya, jadi motor bisa tersambung dengan smartphone di layar instrument clusternya ini. Bisa ada notifikasi kalau ada telepon masuk ke handphone ataupun kalau ada SMS masuk, jadi bisa kelihatan di sini. Terus juga ada hybrid ya, fitur salah satu yang unggulannya dan juga menarik banget. Ada fitur lain, ada pengecasan di sini teman-teman. Terus juga tadi akomodasi lumayan lengkap ya, di belakang sini ada bagasi, ada kompartemen penyimpanan juga, dan ada hooknya di sini nih. Jadi bisa bawa banyak plastik di sini. Nah, tapi motor ini tuh belum dilengkapi dengan opsi ABS teman-teman. Sementara kan Frigo udah. Jadi rasanya Yamaha harus kasih yang opsi ABS lah ya. Terus juga yang harus gue kritisi adalah ini model spionnya klasik banget nih. Harusnya diganti spion yang bulat gitu, yang retro ya. Jadi lebih asik tampilannya. Fitur lainnya keyless teman-teman di sini. Terus juga layar instrument clusternya sekarang canggih dan juga ini dia negatif display. Tapi kelemahan dari negatif display ini adalah kalau siang hari kayak sekarang ini rasanya agak kurang kelihatan, walaupun speedometernya gede banget, kelihatan angkanya ya. Jadi kalian bisa ngelihat seberapa cepat motor ini berlari. Lantas teman-teman, menurut kalian gimana? Dari semua kelebihan dan juga kekurangan dari Yamaha Fazio Hybrid Connected ini, menurut kalian apa sih istimewa motor ini? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca lebih lengkap ulasan kami soal motor ini di kanal Detik Oto. Tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga subscribe channel YouTube Detik Oto. Kalau gitu sekian aja teman-teman, gue pamit, stay safe dan bye-bye.